Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Egos TV. Nah, di video kali ini teman-teman, karena saya kebetulan sekitar 2 minggu saya sakit, jadi udah lama tidak membuat video ya. Tidak membuat video, dan kebetulan di sini musim hujan. Jadi kita nggak bisa ngeprank, kita nggak bisa ngevlog karena situasi hujan. Jadi kita libur, dan kebetulan saya juga sakit. Nah, alhamdulillah sekarang udah sembuh. Nah, jadi teman-teman, di video kali ini saya akan ngobrol-ngobrol tentang horor, tentang percintaan siapa namanya? Mas Ardi. Ardi apa? Ardi Buntung. Nah, kenalan dulu Mas Ardi Buntung. Jadi teman-teman, ini yang namanya Ardi Buntung. Ini kebetulan saya kedatangan bintang tamu. Ya, bintang tamu ini emang udah nggak asing lagi. Nah, ini kru kebanyakan di belakang layar ya. Nah, saya pengen ngobrol-ngobrol karena beliau ini pernah cerita-cerita tentang horor. Jadi di video kali ini teman-teman, saya akan nanya-nanya tentang horor sama Mas Ardi. Nah, ini yang namanya Mas Ardi, panggilannya Ardi Buntung. Dan kebetulan saya pengen nanya kenapa kok dipanggil Ardi Buntung. Jadi teman-teman, sebelum ke videonya, yang belum support channel ini, support dulu dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Langsung ke videonya. Nah, sebelum nanya horor, teman-teman, saya pengen nanya tentang kok bisa dipanggil Mas Ardi Buntung. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Yudhista Ardiansyah, sering dipanggil Ardi Buntung. Jadi teman-teman, namanya Ardiansyah ya? Iya. Bukan RT, Ardiansyah itu. Kalau tempat saya itu RT. Oh, iya, pensiun. Iya, tak. Iya. Mau nggak jadi RT? Jadi tahun depan aja jadi RT-nya. Jadi karena mau tahu nih. Ya, saya pengen tahu, jadi teman, saya pengen tahu kenapa kok bisa dipanggil Ardi Buntung. Ini kaki jari saya ini buntung. Itu karena saya main motor, kebut-kebutan biasa. Jadi nakal ya lah. Anak Jadi, muda lah. Katanya anak muda. Jadi walaupun anak muda, jangan sampai berhati-hati lah kalau main motor atau naik motor, apalagi kita trek-trekan ya. Iya, jadi tips untuk kawan-kawan di luar sana agar tidak ada korban atau kecelakaan. Jangan ditiru, pokoknya jangan ditiru. Sakit itu nggak enak bos, sumpah. Jadi tipsnya gimana, maksudnya biar walaupun naik motor jadi lebih berhati-hati ya. Iya, pelan, nyantai. Kebanyakan anak-anak muda ini setiap malam minggu pasti banyak yang ngetrek. Kalau bisa dihindari agar tidak ada korban atau kecelakaan yang tidak diinginkan, karena trek motor ini bukan tempatnya untuk ngetrek karena banyak lalu lintas. Ya teman-teman, sesuai dengan awal tadi, saya pengen nanya-nanya tentang horor. Nah, saya penasaran karena teman saya ini pernah cerita ketemu ini, jadi pengen tahu ketemu apa sebetulnya, cewek kah, kuntilanak kah, tuyul kah? Coba. Jadi gini bang, gue ini ketemu sama tuyul itu di lokasi tukang yang sering beli uduk lah, di tempat Bude Marni, di Gang Walet tempat Bude Marni. Samping rumahnya itu tuh ada tuyul. Siang-siang. Kok siang emang? Nah, maka itu siang-siang ada tuyul. Nah, terus? Di situ juga lagi pada rame yang main kelereng. Maksudnya yang main kelereng itu tuyul apa lu? Tuyulnya asli, bang. Beneran kah? Bener lah. Ini gimana ceritanya? Nah, ceritanya itu kita orang lagi pada main kelereng. Kawan gue ini ngeliat bang. Apa tuh di atas tangga katanya kan? Dilihatlah. Tuyul
ada cicak. Bukan ini tuyul. Oh, ini bukan tuyul. Lagi pada mainin cicak, Bang. Keren tuyul. Lagi pada mainin cicak itu tuyulnya. Keluarlah karena kawan gue itu tuh ngejerit. Lu takut nggak? Gue kayak takut, kayak berani itu mau nyamperin. Maksudnya gimana kok bisa takut, bisa berani gimana? Nah, gue tuh takutnya penasaran. Tapi takut, tapi mau ngeliat. Takutnya tuh. Ya kalau gitu pasti lari kabur gua. Pasti kabur kalau gua ngeliat kayak gitu. Enggak sih, kan tuyul kan imut. Takut sebetulnya saya ketemu yang kayak gitu-gitu, yang horor-horor seperti itu bukan takut, malu. Kok malu? Malu lari. Jadi di warga itu pada keluar lah, Bang. Warga itu pada keluar geger gara-gara itu. Ya kayaknya sampai sekarang juga masih ada sih tuyulnya. Itu pas mau disamperin ramean, tiba-tiba menghilang, Bang. Lu pernah berpikir itu di mana, dekat rumah lu apa gimana? Itu di belakang, di walet, Tempat di main belakang. itu? Iya. Jadi semenjak lu lihat itu tuyul, ya taruhlah tuyul Iya. tadi, lu merasa takut nggak main di situ kalau malam gitu? Enggak sih, Bang. Lu berani nggak kalau ngeliat-ngeliat kayak gitu? Berani. Nggak kabur kan? Enggak. Jadi teman-teman, cerita si Ardi tadi, jadi saya pernah sempat ngalamin juga waktu dulu, karena saya kebetulan lahir di kampung ya. Saya asal dari Bandung. Waktu itu saya masih SD, karena sekitar kelas 5. Jadi dulu kan hobi ya nonton itu. Nah kebetulan dulu itu masih ada tontonan layar tancap. Layar tancap. Jadi kita ramean. Jadi pulang ngaji, habis isya langsung berangkat kan. Cuma lokasi itu emang lumayan jauh dan juga melewati pemakaman termasuk besar lah. Pemakaman itu luas. Tetapi namanya lagi muda dulu, pengen nonton, jadi rasa takut itu nggak ada. Mungkin karena pengen nonton tadi kali ya. Nah kebetulan siangnya hujan, pakai sendal jepit. Nah emang teman-teman saya ini kebanyakan yang jahil. Iya bener jahil, kayak lu gitu jahil. Jadi pas di depan pemakaman, jadi kawan gua itu lari duluan. Ini bukan takut tuh. Iya. Jadi lari. Nah sendal gua ini lepas. Iya lepas lah karena hujan tadi. Karena bukan sepatu licin. Jadi lengket, sendal jepit. Kena hujan jalan tanah, jadi lepas sendal itu. Nah udah jauh, karena kita tadi takut, kepaksa gua pulang lagi kan. Tolong. Karena mau ngambil sendal tadi. Ya udah kita balik lagi. Ya takut, cuma sendal itu ketinggalan, jadi gua ambil lagi. Ini maksud gua. Jadi emang ngerasa takut ini, jadi bisa celaka untuk kita, diri kita, gitu. Jadi kalau emang takut, jangan terlalu takut. Kalau menurut gua ya, jangan terlalu takut karena bahaya untuk keselamatan kita. Apa kita jatuh, apa kita kepleset, nah itu maksudnya. Nah teman-teman, jadi setelah nonton, karena waktu itu dulu itu 5 roll. Kalau 5 roll itu maksudnya 5 judul. Jadi kalau setiap hajatan itu satu malam itu 5 judul. Jadi kebetulan emang habisnya tontonan itu, hiburan itu sekitar jam 4. Jadi gua nggak berani pulang sama kawan gua. Jadi gua nunggu siang baru gua bisa pulang. Nah ada cerita juga
emang gua ini hobi nonton dari dulu. Walaupun jauh gua jalan kaki nggak apa-apa. Yang penting gua bisa nyampe ke hiburan itu. Namanya kalau di zaman dulu ya, hiburan itu masih jarang, nggak kayak zaman sekarang HP segala macam. Dulu belum ada HP. Ya dulu hiburan gratis, orang hajat manggil hiburan gitu kan, kita ini ya seperti orkes gitu kan. Nah, cerita yang kedua, jadi kebetulan saya orang berempat. Jadi saya sama teman saya orang 3 berempat, maksud saya berempat. Jadi saya pengen ngerokok. Nah, kebetulan di pertengahan perjalanan itu, emang dulu kalau di kampung itu kan ada lentera, lampu tahu nggak lampu? Lampu apa namanya? Lentera. Kalau di Bandung itu disebutnya lampu lentera yang digantung itu. Jadi kalau zaman dulu kan di pemakaman kalau baru meninggal, baru dikubur itu dalam seminggu itu ada dikasih lampu gitu. Nah kalau masalah apa namanya tujuannya apa kita nggak ngerti ya. Cuma ya cerita ke awal. Nah di dalam perjalanan itu kita pengen ngerokok, tetapi nggak ada korek. Nah ceritanya emang ngelewatin hutan-hutan itu namanya di kampung, jauh ke rumah-rumah itu kan jauh gitu ya. Nah ngerokok lah, kita nggak sadar bahwa itu pemakaman. Lampu itu yang dirokok kita ini nggak sadar gua. Nah setelah di perjalanan baru mikir, nanya sama temen gua, kata gua tadi itu kok bisa ada lampu dari mana? Baru mikir, oh itu tuh pemakaman baru. Nah dari situ gua nggak bisa pulang, nggak bisa pulang lagi gua dari situ. Jadi ujung-ujungnya nonton, gua pulang pagi, nggak bisa pulang malamnya. Sosok gak? Kalau ngeliat sosok sih enggak, karena kita kan nggak sadar bahwa itu pemakaman. Kira nggak ada pikiran itu lampu siapa nggak ngerti, nggak ada pikiran itu. Cuman setelah sekitar 10 meter dari situ itu pikiran, oh, tadi pemakaman, baru sadar. Jadi kita pulang nonton, kita nggak pulang langsung pulang gitu, pulang pagi. Jadi itu pengalaman saya dulu. Nah cerita lu gimana yang horor tadi, gue penasaran. Jadi gini bang, Pernah nggak lihat penampakan lu itu? pernah. Iya, gini bang ya. Jadi Jadinya teman-teman kebetulan ini malam Jumat Kliwon, jadi cerita-cerita horor iya. Jadi kita ngobrol-ngobrol aja. gue nih lagi di sekolahan lah. Emang Itu sekolah lagi itu angker ya? angker bang. Emang pernah ada yang kejadian nggak orang-orang situ? Pernah ada yang kesurupan. Terus Itu sampai manggil ustadz 4 biji. 4 orang lah ya? Iya 4 orang. Nah cerita gue ini gini bang, gue ini lagi istirahat, lagi nyantai lah di kelas kosong itu. Kan ada kelas kosong tuh, kita orang nongkrong di situ. Udah kita orang itu nggak masuk kelas, kita orang ngumpul di kelas kosong. Kok ada kain putih, kok ngedeket, kan kita orang patiin tuh lampunya, kita orang hidupin itu kain. Pulang sekolah apa lu main di kelas kosong, kita orang nggak masuk kelas, nggak ikut belajar. Malam apa siang? Siang lah, itu kan pas gua sekolah bang. Siang. Iya, jadi gue ini langsung pada kabur semua itu, pada takut semua. Taunya kawan gua bang, Gimana? pakai kain putih. Jadi nakutin lu? Iya. Oh, kirain penampakan beneran. Jadi lu dikerjain kawan lu? Iya. Lu takut nggak itu? Takut bang, sumpah. Itu bener-bener gue takut. Soalnya dia ngerembetnya kayak hantu bener, pelan-pelan. Tiba-tiba gue hidupin putih, pada lari semua lah. Masa preman takut sama kayak gitu-gituan? Iya, senakal-nakal apa juga kalau udah ngeliat hantu yang aslinya pasti takut bang. Nanya nih, Adi Buntung ya. Iya, mau nanya apa? Gua ini tadi kan tentang horor ya.
Gua mau nanya tentang percintaan lo. Boy, Lo masih sekolah apa? Udah kerja lo? sekolah dong. Oh, sekolah. Kelas berapa lo? Gua kelas 2. Karena percintaannya, gua penasaran. Jadi karena percintaan zaman sekarang ini lebih berbahaya. Jadi pengen, ya maksudnya apa ya? Kalau zaman dulu itu surat-suratan, kalau zaman sekarang ini pada berani. Gimana percintaan? Iya gimana? Paling gue ini ya kalau lagi gimana ya bahasanya ya, cewekan Lu gitu jomblo ya. apa punya cewek sekarang ini gua tanya? Gue sekarang, kalau sekarang gue jomblo bang. Jomblo? Iya. Nggak malu, Rapi aja punya cewek kok. Ya dia Rapli, Rapli kan ganteng, gue ini Katanya jelek lu bang. Pak Boy. Bukanlah Rapli kan yang Pak Boy. Masa? Gila kalah lu. Coba aja kenalin siapa aja, pasti Nih kenal kita semua. ngomong hayal nih di. Iya, Ngomong hayal apa toh? Gua nih ya, ini. Gua kalau nemu duit 20 juta ya, Iya ta. gua kasih lu semua. Masa? Iya benar gua kasih lu. Gua kasih lu semua beneran. Terus Hah? kalau dikasih gua Ya gua nggak usah buat lu aja. kan ngayal itu. Hah? Bukan ngayal gua. Kalau gua nemu duit 20 juta, gua kasih lu semua, gua nggak perlu. Kalau nemu Soalnya kalau 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 buat gua menghayal lagi aja. itu kalau Kalau ya bukan kalong. Iya, bukan kalau nemu duit 20 juta gua kasih lu. Itu kalau Kalau gua nggak perlu, nggak butuh. tinggal menghayal aja. Gua kalau nanti buat gua ngehayal lagi. Ada cerita dulu ada tokoh pewayangan, bukan tokoh pewayangan, jadi dia itu semacam dalang. Iya. Dia diundang ya sama yang hajat. Nah dia itu kesorean berangkatnya itu, tapi emang krunya itu kan udah berangkat duluan kan dari pagi kan, persiapan. Nah kebetulan dia tuh naik mobil. Mobilnya itu mogok di tengah hutan itu. Nah dia ini kebelet berak boy. Maaf ini cerita jorok ya, bukan jorok, emang ini cerita ya. Iya. Jadi dia itu masuk ke kali karena dia saking kebeletnya pengen buang hajat. Iya. Buang hajat. Terus Jadi buka celana, taunya berak di celana. Berak di celana. ya, pernah lah. Semua orang juga pasti pernah. Ya, enggak juga lah, kayak gua nggak pernah gua berak celana. Emang bayinya nggak pernah berak di celana. Ya itu beda lagi boy. Jadi ini cerita yang tadi buka celana, karena celana itu udah sama hajat tadi udah terkena ya, karena hajat tadi. Jadi dicuci begini di sungai itu. Nah jadi kan begini, pakai celana ya. Jadi pas masukin, jadi kena itu apa namanya, kantong celana depan itu. Jadi robek lah itu celana depan, jadi nggak ada ininya. Nah naik ke atas lagi ke mobil, taunya mobil masih belum bisa maju, masih mogok. Karena takut di si dalang itu takut Tinggal. bukan takut dimarahin sama yang hajat. Iya. Karena dia mau manggung ya. Iya. Jadi naik bis begini aja, naik bis kan. Kebetulan ada copet boy. Ada copet. Begini. Copet pegang ini, dipegang ini. Pegang ini ya, tangannya itu. Pas dilirik, copetnya itu perempuan. Dia ngomong, "Lu mau pegang apa mau ditelekin maling?" Taunya ini pegang itu HP. Karena kantong celana itu bolong. Jadi begini aja sampai tempat hajat itu aman. Jadi itu teman-teman, mudah-mudahan ngobrol-ngobrol ini bisa terhibur
Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek itu.